Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Devita Amatika dengan NIM 24063110003. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang multimedia presentasi menggunakan Prezi. Nah, di sini saya telah membuat PowerPoint menggunakan Prezi. Nah, tema yang saya angkat pada video kali ini yaitu tentang pengembangan komik pembelajaran. Nah, pada web Prezi ini kita dapat membuat presentasi dengan slide itu mainnya zoom in. Di dalam Prezi ini ada banyak sekali template dan juga elemen-elemen yang dapat digunakan untuk sebagai media PowerPoint. Dan penggunaan Prezi ini terbilang sangat mudah. Nah, kita akan masuk pada pembahasan pertama. Di sini saya menggunakan elemen dan juga gambar-gambar. Di sini ada gambar komik dan di sini ada pengertiannya. Nah, komik adalah suatu media berupa kumpulan cerita yang digambar dan dirancang sedemikian rupa yang terdiri dari beberapa panel yang diperjelas oleh balon-balon kata dan ilustrasi gambar sehingga memudahkan pembaca memahami isi cerita dengan mudah dan bersifat sebagai hiburan maupun edukasi. Nah, komik tidak hanya memberikan informasi yang bersifat menghibur, tetapi juga dapat dikatakan sebagai komik pembelajaran. Jika informasi yang dibawakan itu di dalamnya bersifat edukasi, yaitu berunsur pendidikan, nah, pada media komik ini dikatakan sebagai salah satu media pembelajaran selama terkait dengan materi serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Itu sesuai dengan Fauzana 2013. Jenis-jenis komik ini ada banyak sekali. Ada komik potongan, ada komik tahunan, komik online, komik ringan, buku komik, komik majalah, komik novel, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh komik. Di sini ada komik edukasi yang pernah saya buat dulu. Di sini komik edukasi tentang IPA, yaitu tentang biologi. Ada juga komik ringan. Komik ringan ini biasanya dicantumkan dalam majalah-majalah atau buku-buku untuk anak SD ataupun TK. Kemudian di sebelah ini ada komik online. Komik online ini atau juga bisa disebut dengan web komik yang sedang populer di kalangan saat ini, itu adalah yang paling sering digunakan sebagai tema edukasi ataupun lain sebagainya. Nah, di sini komik yang saya ambil itu memuat tentang sejarah. Komponen komik. Menurut Rohmani, tahun 1997, secara garis besar, komik memiliki beberapa komponen di dalam komik. Menurut Indria Maharani, komponen tersebut adalah panel, sudut pandang, ukuran dalam gambar panel, parit itu ruang di antara panel, kemudian ada balon kata, bunyi huruf, dan juga ilustrasinya. Nah, kita akan lihatkan terlebih dahulu ya. Di sini ini ada panel. Ini panel yang berupa kotak-kotak ini adalah panel. Kemudian sudut pandang itu biasanya adalah merujuk pada alur cerita. Kemudian ukuran gambar dalam panel itu
ukuran gambar dalam panel itu merujuk pada gambar yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, di sini ada parit. Parit itu ruang di antara panel. Kemudian ini ruang ada antara panel. Nah, kemudian itu juga ada balon kata. Balon kata seperti ini. Ini itu adalah balon kata di dalam sebuah komik. Di sini ada tentunya ilustrasinya yang menjadi paling penting dalam komik. Karena komik itu berupa sebuah gambar-gambar bercerita yang bisa menampilkan berupa edukasi ataupun hanya sebagai hiburan saja. Kita akan melanjut ke slide selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengembangan komik. Nah, yang pertama yaitu membuat sinopsis cerita. Kemudian yang kedua yaitu ilustrasi sinopsisnya. Kemudian yang ketiga membuat storyline. Yang keempat membuat karakter tokoh variabel. Yang kelima membuat karakter tokoh visual. Kemudian yang keenam itu tahap sketsa layout panel. Yang ketujuh yaitu tahap penintaan. Yang ke-8 itu tahap pembuatan balon teks berserta isinya. Yang ke-9 yaitu pembuatan cover. Yang ke-10 yaitu layout buku komik. Dan ke-11 itu finishing atau bisa juga disebut dengan percetakannya. Tapi jika dalam web komik itu tidak perlu menggunakan dicetak, tapi hanya diunggah ke dalam web online saja. Nah, kita berada di penghujung video, yaitu kita memasuki pada kesimpulan. Yang pertama yaitu pengembangan komik pembelajaran. Itu mengembangkan komik pembelajaran dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuat lebih menarik dan juga efektif. Kemudian yang kedua, manfaat komik pembelajaran. Itu komik pembelajaran dapat memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan keterampilan siswa. Nah, semua materi tersebut saya ambil dalam buku yang dikarang oleh Kustandi dan juga Dermawan pada tahun 2020 dengan judul pengembangan media pembelajaran di edisi kelimanya. Saya memiliki buku tersebut yang diterbitkan oleh Kencana di Jakarta. Nah, cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.